Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Pada siang yang panas ini, saya akan mencoba ingin membagikan cara mencari tempat atau lokasi yang cocok untuk peternakan ya. Karena saya ini mantan PPL ayam broiler ya. PPL itu adalah petugas penyuluh lapang. Jadi kalau kalian mau peternak ayam broiler itu kan ada petugas yang survei untuk bekerja di kemitraan. Untuk peternak ikut kemitraan itu kan disurvei dulu lokasinya gimana. Setelah disurvei, di ACC nanti didampingi dalam peternak ya, dari DOC sampai panen. Nah itu saya dulu tugasnya seperti itu ya. Sebelum tugas di situ saya juga kuliah di jurusan peternakan. Jadi ya ilmunya ada dasarnya. Yang saya bagikan ke kalian itu kan ada dasarnya secara keilmuannya, jadi tidak ngawur ya, tidak asal. Nah pada siang kali ini saya akan mencoba merefresh lagi bagaimana peternak itu agar bisa mencari lokasi kandang itu sesuai dengan standar dalam budidaya. Agar apa? Agar ketika kita beternak itu paling tidak peternakan kita itu bisa besar ya, bisa berkembang. Tapi pada kenyataannya seperti apa teman-temannya? Kenyataannya seperti ini, peternakan burung puyuh itu kan mayoritas yang beternak itu adalah kaum menengah ke bawah ya. Jadi ala kadarnya, punya lokasi di belakang rumah dibikin peternakan. Kemudian tanpa modal, tanpa ilmu, biasanya kan seperti itu. Beda cerita dengan ayam broiler atau ayam petelur. Ayam broiler atau ayam petelur itu kan biasanya pemodal besar. Jadi mereka harus melakukan usaha peternakan itu dengan sesuai standar SOP yang ada. Misalnya gini, ada Chinese ya, Cina ini beternak ayam petelur. Mereka pertama kali itu mencari lokasi itu yang perfect lah. Misalnya sesuai dengan kriteria ternaknya apa, sesuai dengan budget dan sesuai dengan keadaan ya. Misalnya gini, orang-orang bermodal itu kan mereka punya uang ya, tapi kan mereka harus sesuaikan dulu. Nggak mungkin kan beternak di pinggir jalan pantura. Jadi mereka sesuaikan beternak di pegunungan atau di dataran rendah atau di pinggir sawah. Misalnya di pinggir sawah itu nanti seperti apa, nanti di pegunungan itu nanti modelnya seperti apa, kandangnya itu harus disesuaikan juga. Nah itu kan seperti itu teman-teman. Beda cerita dengan kita peternak puyuh. Peternak puyuh itu modal minim, pengetahuan minim, kemudian lokasi seadanya, itu kan seperti itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, minimal kita tahu ya, kita tahu lokasi yang benar itu seperti apa. Semisal pun lokasi kita seadanya, jadi kita bisa ngakalin gimana caranya agar lokasi tersebut bisa digunakan untuk peternak. Ya nggak apa-apa sih, ini untuk media belajar saja, biar ilmu-ilmu itu bisa tersampaikan dengan benar ya teman-teman ya. Jangan asal kita setelah melihat YouTube, oh ternyata peternakan itu menguntungkan, ternyata peternakan itu untungnya besar, tapi setelah dijalani kalian salah satu langkah dalam mengambil keputusan, misalnya dengan lingkungan seadanya, ternyata kalian bangkrut. Nah itu kan menjadikan trauma yang mendalam ya, karena UMKM yang ada di lingkungan kita itu kan UMKM dengan kondisi keterpaksaannya, artinya karena tidak ada pekerjaan di perusahaan, akhirnya kita terpaksa menjadi UMKM dengan modal seadanya. Itu ketika kita gagal itu akan menjadikan trauma yang mendalam. Beda ketika orang yang dengan ekonomi yang lebih tinggi, ketika gagal mereka bisa mencoba lagi seperti itu. Nah, caranya gimana agar kita bisa seperti itu? Ya belajar pelan-pelan ya, setelah ilmu kita didalami, setelah kita yakin, kita baru mencoba. Jangan asal mencoba ya teman-teman. Jadi ini lokasi kandang broiler yang pertama ini. Ini lokasinya tadi kita sudah lewat ya di dalam perkampungan. Dulu ini kandangnya ini di tengah kebun, ini di tengah hutan ya. Ini jadi kampung dulu sepi. Tapi sekarang
lambat laun sudah menjadi perkampungan, bahkan di belakang sini sudah mau dibangun perumahan. Ya, ini dulu kandangnya kandang apa namanya? Kandang panggung ya. Kandang panggung sekarang sudah diubah menjadi kandang close house ya. Jadi ini permasalahannya kalau kita membuat kandang dengan lokasi seadanya ini, yang tadinya hutan, tadinya kebun jadi perkampungan ya. Walaupun sudah dibuat close house, ini ruang outlet keluar udaranya di sana ini. Nanti di belakang perumahan ini nanti pasti bakal didemo ini sama orang lama-lama ini. Ya, ini kelemahannya kalau kandang di sini, kandang di perkebunan ini aliran udaranya tidak lancar ya. Jadi jika populasinya full, populasinya melebihi ambang batas normal ataupun populasi normal, ini tidak bisa digunakan untuk memproduksi ayam pedaging sesuai dengan harapan ya. Karena ini lokasinya kebun ini ya. Jadi aliran udaranya tidak lancar ini. Kalau misalnya kalian punya lokasi kandang di kebun seperti ini nggak masalah sih, cuman kapasitas kandangnya jangan full ya. Kalau misalnya bisa normalnya untuk 5.000 ekor ya buat untuk 3.000 ekor. Kondisinya sama, karena ini kapasitas kandangnya ini sekitar 5.000, terus kemudian ada peraturan baru terkait dengan kemitraan ayam broiler ya, dituntut untuk menggunakan kandang close house biar performanya itu bagus. Jadi dibuat close house dengan cara ditutup terpal dan dibuat lubang inlet dan outlet di belakang, lubang inletnya di depan, karena agar semburan anginnya itu tidak ke sana jalan. Nah, repotnya nanti kalau sudah dibuat seperti ini, lubang keluarnya di belakang, ternyata di belakangnya mau dibuat perumahan. Gimana coba? Ya, bagi kalian yang punya lokasi di kebun bisa dibuat kandang, cuman dengan catatan ya, kandangnya ditinggikan agar serangan udara panas atau serangan radiasi panas dari matahari itu tidak berefek secara langsung ya, secara frontal ke kandang ya. Dibuat peredam pakai ini, gentengnya pakai genteng apa namanya, genteng dari tanah liat ya, untuk meredam panas. Kalian pakai genteng-genteng yang meredam panas ya kalau buat kandang ya. Dari samping keserang panas karena tidak ada udara masuk, dari atas keserang panas. Lah, solusinya seperti ini. Dari atas sudah diredam panas, kemudian dari samping karena udaranya tidak lancar dibuat close house ya. Ini penampakan kandang dari sisi belakang ya. Jadi ditutup tembok setinggi sekitar ini 3 meter ini ya. Nah, ini lubang outlet atau semburan dari kipas blower kandang close house menyembur ke sini nih, ke calon perumahan. Nah, ini kalau siang terasa tidak bau ya, karena angin siang itu lebih lancar ya. Jadi nanti kalau malam itu ya bisa jadi sangat terasa bau nanti. Ya, nggak tahu nih nanti perkembangannya seperti apa. Sekarang kita review kandang ini ya teman-teman ya. Ini kandang broiler juga ini, close house ini. Ini sekitar populasi kapasitas 10.000 ekor ini teman-teman. Lokasinya bagus di pinggir sawah. Nah, ini bisa dicontoh teman-teman ya. Jadi di samping kandang itu tadinya ada pohon sengon tapi sudah ditebang. Tadinya seperti ini teman-teman nih, pohon sengon banyak tapi sudah ditebang sekarang. Tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya yang tentunya untuk melancarkan aliran udara dari samping. Tapi harusnya nggak masalah ya, karena ini close house ya. Jadi ini inletnya di belakang sana, ini outletnya di sini. Ini di sana ada kipas fan ya, namanya exhaust fan ya, bukan blower ya, exhaust fan, karena cara kerjanya itu menyedot udara dari belakang ke depan sini. Ya, itu bebas dari belakang atau ke depan. Dari inlet menuju ke outlet ya, ke sini buangnya ke sini. Nah, buang udaranya ke sini. Harusnya ini kalau kandangnya bukan close house, ini aliran udaranya sudah lancar ini. Karena ini sudah dijadikan close house, persyaratan dari kemitraan broiler kan sekarang harus close house ya. Jadi harus dijadikan close house ini seperti ini.
untuk memaksimalkan produksi. Coba dilihat ini, udah plong ya dari sana, dari sawah plong udaranya ke sini. Bagus sekali ini teman-teman. Tapi ini bisa dilihat ini atapnya menggunakan atap galvalum ya. Nggak masalah karena close house itu rancangan di dalamnya itu biasanya sudah diberi kayak semacam apa ya namanya, plafon di atasnya sebagai peredam panas, kemudian sebagai penyeimbang ruangan agar aliran udara itu bisa lancar. Jadi ruangannya kotak di dalam itu teman-teman. Tujuannya nanti agar udara itu volumenya bisa terhitung. Volume ruang sekian dengan kipas sekian, maka udaranya bisa lancar seperti itu. Tapi kandang ini umurnya belum ada 10 tahun ya teman-teman ya. Ini belum ada 5 tahun juga. Jadi ini kandang baru. Jadi kita performanya belum tahu ini. Dari segi keamanan juga belum tahu. Kalau kandang yang sudah lama-lama berarti lingkungannya aman. Tapi kan ini kandangnya masih baru. Performa lingkungannya belum tahu, performa produksinya juga belum tahu ya. Coba nanti dilihat saja bagaimana. Cuman ini bisa jadi gambaran buat teman-teman kalau bikin kandang lokasi seperti ini bagus ya. Coba kita lanjut ke lokasi yang ketiga. Kebetulan saya lewat di bawah jalan yang dilewati oleh ini kabel sutet ya, saluran listrik tegangan tinggi. Nah ini bisa jadi untuk wawasan kalian kalau mau beli tanah untuk kandang, ini cari di bawah kabel sutet ini murah-murah ini teman-teman. Karena apa? Karena di bawah kabel sutet ini dibangun rumah juga tidak bagus untuk kesehatan, karena ada radiasi dari listrik tegangan tinggi tersebut. Juga ditanami pohon keras juga tidak boleh, seperti pohon sengon. Kalian punya tanah di bawah aliran listrik sutet ini, kalau dijual pasti harganya murah. Kemudian kita menemukan lokasi yang keberapa ini? Ketiga ya. Ketiga ini istimewa ini teman-teman ya. Tadi kita sudah jalan ya, di depannya sawah, di belakangnya kebun, ada sungainya juga ini teman-teman. Nah, kenapa saya bilang istimewa? Karena lokasi seperti ini itu tidak akan diincar oleh orang-orang yang ingin membuat rumah di tempat seperti ini. Juga di samping sana itu kuburan teman-teman. Jadi wah ini bagus ini untuk kandang ya. Ini umurnya sudah sekitar 20 tahunan ini kandang teman-teman ya. Jadi ini kandang awet sekali ini. Berarti kalau sudah lama ini dari segi keamanan juga bagus. Nah ini kan seperti ini lokasinya, nggak mungkin orang mau bangun rumah di sini kecuali orang terpaksa. Ini bisa bertahan lama mungkin karena seperti itu. Di depannya sawah, di belakangnya sungai, terus di sampingnya kuburan. Nah kalian kalau bisa cari kandang yang seperti ini. Ini opsi-opsi yang saya gambarkan agar kalian tahu lokasi kandang itu seperti apa sih idealnya. Nah ada beberapa opsi, juga ada beberapa cara untuk mengatasinya. Ini kandang pakai menggunakan bangunan tradisional ya, atasnya genteng, dan bangunannya pun tidak tinggi-tinggi amat ini teman-teman ya, karena standar-standar lama ini. Tapi kenapa masih bertahan sampai sekarang ya, jelas produksinya kan masih bagus, masih stabil. Nah seperti itu teman-teman, ini bagus ini. Kenapa kok di sampingnya kali itu bagus? Karena kalau suatu saat ada keadaan darurat untuk membuang limbah yang tidak diinginkan, ini ke sungai bisa, walaupun itu hanya untuk keadaan darurat ya. Kalau semisal ada keadaan darurat lah, mau membuang kotoran atau bangkai misalnya ya, tapi kan jangan terus menerus, karena kotoran itu kan bisa terurai, bangkai juga bisa terurai, tidak seperti limbah kimia. Sampai ke lokasi berikutnya ini lokasi keempat kalau nggak salah ya. Nah ini bagus ini kandangnya ini. Nah
Saya nggak menyorot kandang broilernya ya teman-teman ya, tapi lokasinya ya. Ini sudah dibangun seperti hampir permanen. Ini dari 10 tahun yang lalu mau dijual, ini dijual lagi. Udah laku tapi jual lagi. Ini berarti terdapat permasalahan teman-teman. Nah, karena aliran udara yang tidak lancar dari sini. Dari samping juga ini tidak lancar. Ini dulu zamannya saya waktu jadi PPL ini mau dijual. Sudah laku terus ini mau dijual lagi. Padahal bagus ini. Kalau nggak salah dulu laku 500 juta kalau nggak salah. Ini mau dijual lagi. Ya ini permasalahan aliran udaranya tidak lancar ini karena pohon-pohon ini tinggi dari sebelah kanan kiri ini nggak ditebangi. Dari dulu seperti ini permasalahannya sampai 10 tahun, sekarang ini sudah 10 tahun lebih ini mau dijual lagi. Nah, jangan sampai ya kalian misal mau berinvestasi di ternak terus cari lokasi seperti ini, walaupun ini akses jalannya mudah. Oh iya teman-teman, kalau mau buat kandang ya lokasi jalan itu sangat menentukan untuk agar tidak repot. Ini lokasi jalan, ini samping ini jalan, cuman yaitu apa namanya, aliran udaranya tidak lancar. Ini padahal bagus ini teman-teman, ketinggiannya sudah bagus ini. Ini kalau dibuat close house bagus ini. Nah sana udah apa namanya, kebun kan, walaupun ini sudah di agak tinggi nih, di ketinggian sekitar 500 mdpl. Nah, saya seperti PPL lagi nih teman-teman ya, ini keliling kandang. Nah ini untuk berbagi ilmu dengan kalian. Ini ya sebenarnya kalau dibuat kandang puyuh nggak masalah teman-teman ya, cuman dengan pertimbangan kapasitas tidak boleh banyak ya, harus kapasitas dikit. Dengan ketinggian kandang yang tinggi karena permasalahan sirkulasi udara yang tidak bagus ya. Sebenarnya kalau kita di sini adem sih, cuman kalau ternaknya banyak di bawah ya lama-lama panas, udaranya tidak bisa keluar masuk. Walaupun dikasih kipas, kipasnya itu tidak bisa bekerja 100% menghalau menghalau itu namanya udara panas ya. Yang bisa menghalau udara panas yaitu angin dari alam. Oh ya, kemudian di sini juga permasalahan air teman-teman. Ini ada sumurnya tapi sering kering ini. Sumurnya ini sering kering. Masalah air ya. Jangan lupa ya, masalah air itu sangat vital akibatnya. Oke teman-teman, kemarin sudah saya survei kandang-kandang ya untuk kalian, biar kalian bisa tahu ya. Tapi ternyata setelah kemarin saya survei dan sorenya ngantar telur sampai malam, jadi ini bisa dilanjut pagi ini ya. Jadi kemarin setelah disurvei kita bisa lihat ya, kandang yang bagus, kandang yang bisa bertahan lama, dan kandang yang mangkrak. Ada lagi kandang yang bagus tapi terancam bubar karena ternyata ada perumahan di dekatnya. Jadi kita setelah survei kemarin bisa disimpulkan ya, ternyata untuk mencari lokasi kandang yang bagus itu seperti apa. Nah, untuk mencari lokasi kandang yang bagus itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama ya, lokasi tersebut harus nyaman untuk ternak. Nyaman untuk ternak itu seperti ini. Kalian harus cari lokasi kandang yang kira-kira udaranya itu bisa keluar masuk dengan mudah, yaitu di pinggir sawah. Bagus itu. Jangan di tengah kebun ya, yang pohonnya masih rindang-rindang. Kemudian lokasi yang bagus yang lain seperti apa? Jangan di bawah lereng bukit itu yang udara susah masuk. Lokasi bagus yang berikutnya adalah kandangnya itu sendiri haruslah adem, jangan panas ya, dengan memperhatikan atapnya itu harus meredam panas. Syarat lokasi kandang berikutnya nyaman untuk manusia.
Artinya nyaman untuk manusia itu haruslah mengikuti syarat AMDAL ya. AMDAL itu analisis dampak lingkungan. Yang namanya peternakan itu mayoritas bilang itu mengganggu lingkungan karena bau ya. Jadi perusahaan peternakan itu harus sesuai AMDAL. AMDAL itu seperti apa? Yaitu tidak mengganggu minimal lingkungan masyarakat ya. Jadi harus jauh dari lingkungan. Jauh dari lingkungan kalau bisa kita proyeksikan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu harus masih lingkungan itu masih aman ya. Jangan sampai kita cari lingkungan kandang yang berpotensi untuk dihuni manusia. Nanti kita sudah nyaman beternak di situ, ternyata ada perumahan di samping kita. Jadi nanti akan terganggu kitanya ya. Pasti kalah itu kandangnya, walaupun kita sendiri sudah lebih dulu di situ. Pasti nanti akan didemo. Nah, itu sesuai dengan AMDAL ya. Kemudian yang ketiga itu tentunya harganya murah. Bagaimana cara mencari tanah dengan harga murah? Tentunya harga murah itu karena jarang peminatnya teman-teman. Jarang peminatnya misalnya di bawah tower itu murah, di samping kuburan murah, kemudian di tusuk sate itu murah. Nah itu ya teman-teman ya, tapi jangan di perkampungan ya tadi ya, karena ada tadi aspek nyaman untuk ternak, nyaman untuk manusia, harganya murah harus sesuai dengan kedua ini ya. Nah setelah harganya murah harus aman lingkungannya. Jangan sampai kita sudah memenuhi tiga aspek ini tapi lingkungannya tidak aman, nanti lama-lama kalian repot sendiri ya. Masih beternak dimintain uang parkir misalnya, dimintain uang keamanan, kemudian kalau tidak nanti diancam banyak barang yang hilang. Itu sering terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Dulu saya pernah kerja di PPL itu, lingkungan kandang tidak aman itu ya dikasih pakan 1 truk besoknya hilang. Nah itu kan walaupun kita menjaga keamanan seperti apapun itu pasti ada celahnya teman-teman ya. Tapi kalau kita mencari kandang dengan lingkungan yang aman, walaupun kita lengah sedikit itu ya, kalau aman ya pasti aman lah, gak bakal hilang. Nah itu ya, itu 4 aspek yang harus kita perhatikan kalau mencari kandang untuk berinvestasi di peternakan ya. Terus masalahnya kan seperti ini, bagaimana kalau misalnya peternak puyuh itu kan rata-rata modalnya minim ya, lingkungan seadanya di belakang rumah. Nah lingkungan di belakang rumah untuk kandang itu sudah memenuhi aspek murah teman-teman ya. Murah karena tidak perlu beli. Tapi aspek kenyamanan untuk ternak dan aspek kenyamanan untuk manusia ini harus diperhatikan ya. Kemudian aspek keamanan juga pasti sudah ya, murah dan aman karena di belakang rumah. Tapi untuk kedua aspek, 2 aspek kenyamanan ternak dan kenyamanan manusia gimana? Nah kita harus ngakalinnya cuma 2 itu. Harusnya kandang di belakang rumah harus nyaman untuk ternak. Nyaman untuk ternak itu harus adem ya, harus adem dari segi atap, karena panas itu ada 2 faktor. Faktor pertama karena aliran udara tidak lancar, faktor kedua karena sinar matahari dari atas ya. Minimal kita bisa meminimalisir sinar matahari yang dari atas ya. Jadi dengan membuat kandang dengan peredam panas di atas ya, yaitu dengan genteng dengan genteng tanah liat ya. Kalau tidak kita pakai galvalum pasir, kalau tidak pakai jerami molet kalau di tempat saya. Nah itu atap-atap meredam panas itu kalau sudah nyaman untuk ternak, otomatis nanti ternaknya nyaman, kotorannya tidak bau, minimal seperti itu ya. Yang kedua kalau semisal lingkungannya sudah diakalin seperti itu masih panas ya, kita harus mensiasati dengan cara lain. Ternaknya jangan banyak-banyak ya, karena seringkali kalau di belakang rumah itu ya di dekat kampung ternaknya, kalau misalnya itu agak lebar, tapi jangan diisi full. Misalnya bisa untuk 5.000, isilah 1.000 dulu ya, 1.000. Setelah itu bagaimana kalau sudah itu dilakukan semua? Kalian harus rajin membersihkan kotorannya 1 hari sekali, atau gimana caranya agar
lingkungan untuk manusianya itu nyaman ya. Manusia nyaman, ternaknya nyaman, kita sebagai pengusaha nyaman juga, dapat untung, senang ya. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum.